Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Tridharma. Kembali lagi dengan Kakak Tiara. Apa kabar ya adik-adik? Kakak Tiara harap semuanya sehat dan setiap hari penuh dengan sukacita. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini lebih semangat dan penuh dengan sukacita memuji nama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Kami kembali mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas segala hikmat yang telah Engkau berikan. Bapa, kami juga bersyukur Tuhan kami dapat masih melaksanakan sekolah minggu. Walaupun kami masih sekolah minggu di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, inilah kerinduan kami untuk berkumpul kembali Tuhan. Kami percaya Tuhan wabah ini akan segera berakhir. Lindungilah kami Tuhan, jagailah kami Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala penyakit Bapa. Terutama juga buat adik-adik yang di rumah Bapa. Engkau bimbing mereka, Engkau temani mereka Tuhan. Tuhan Yesus berilah kami hikmah selalu dan ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur dan selalu takut akan Engkau Tuhan. Inilah doa kami, bimbing kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu ini, Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun
dasar iman, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu ya. Kembali lagi bareng sama Abang. Sekarang artinya kita mau mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita siapkan hati kita dulu yuk. Kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan memampukan kita untuk mengerti isi firman Tuhan pada hari ini. Kalau begitu kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan menemani tidur kami tadi malam, Tuhan menjaga tidur kami tadi malam, sehingga kami bisa bangun dengan kekuatan yang lebih baik, dengan kesehatan yang lebih baik pada hari ini. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami bersiap diri, kami menyerahkan diri kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan katakan pada hari ini kepada kami. Tuhan pimpin kami, Tuhan temani kami, Tuhan sertai kami untuk mengerti firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekalian, dari apa yang sudah kita baca tadi, Abang sekarang mau nanya. Kira-kira ada yang tahu nggak siapa itu Amos? Ayo, ada yang bisa bantu Abang nggak? Atau apa itu Amos? Jangan-jangan Amos ini nama barang, atau nama makanan, atau nama mainan, atau apa? Atau siapa? Iya, benar. Amos itu merupakan seorang nabi. Jadi, pada zaman dahulu, Allah menunjuk orang tertentu untuk menjadi nabi. Nah, nabi ini tugasnya apa sih, Bang? Nabi ini tugasnya untuk memberitakan firman Tuhan. Dia nanti akan mendatangi orang-orang, kemudian orang-orang juga mendatangi dia. Kemudian dia cerita tentang firman Allah, dia cerita tentang Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang hebat, Allah yang keren, pokoknya luar biasa. Dia menceritakan tentang Allah, dia menceritakan tentang kabar baik kepada orang lain. Nah, tapi selain jadi nabi, ternyata sebelum itu Amos juga merupakan seorang peternak. Nah, ada yang tahu nggak apa itu peternak? Pasti adik-adik semua tahu, pasti adik-adik semua mengerti. Atau ada yang pernah melihat peternak? Iya,
peternak yang mungkin ada di desa, peternak yang mungkin ada di padang-padang rumput yang mereka memelihara hewan. Mereka punya hewan ternak banyak, mereka punya kambing, mereka punya domba, mereka punya sapi. Pokoknya hewan-hewan yang nanti akhirnya bisa diambil hasilnya, bisa diambil kalau sapi bisa diambil susunya, kemudian untuk kita minum setiap pagi. Ada juga peternak domba yang nanti bulu dombanya diambil, kemudian dirajut, dijahit, diproses semuanya, akhirnya jadi baju seperti yang adik-adik pakai sekarang, jadi benang, jadi baju. Ada juga yang lain, ada juga yang mungkin sapinya, kambingnya dijual untuk kemudian dikonsumsi, untuk dimakan di rumah. Seperti kalau kita makan daging di rumah, atau mungkin mama, papa, atau siapa yang di rumah, keluarga ada yang pernah masak panggang. Nah, itu juga hasil dari peternak. Mereka beternak dulu, mereka memelihara hewan dulu, adik-adik. Nah, tapi itulah yang dikerjakan Amos. Selain itu ada lagi satu lagi, yaitu gembala. Nah, apa itu gembala? Adik-adik, gembala sama peternak itu hampir sama. Akhirnya gembala ini akan membawa hewan-hewan peliharaannya, hewan-hewan yang dimilikinya untuk dijaganya. Dia akan membawa kambing-kambing, membawa domba-domba, membawa sapi-sapi ke padang rumput. Dia akan melindungi mereka, menemani. Jadi kalau kambing dombanya lagi makan rumput, dia yang temenin, dia yang jagain. Jadi kalau misalnya ada serigala yang jahat atau ada orang yang mau mencuri domba-dombanya, dia yang langsung, ayo sini, ini domba-dombaku, aku harus menjaganya. Itulah tugas gembala. Nah, tapi apa hubungannya dengan cerita kita pada hari ini? Untuk memahami itu, Abang akan bantu dengan sebuah cerita dari teman-teman Abang yang Abang ambil dari YouTube. Kita lihat sama-sama ya. Kalian semalam udah pada belajar kan? Sudah, Red. Masa belum? Masa belum? Hehehe, bagus. Kali ini aku belajar nih. Yakin belajar, paling juga nanti nyontek. Enak aja kamu, Pil. Nyontek itu nggak boleh. Harus hasil sendiri. Harus percaya diri juga. Kamu habis makan apa? Tumben omongan kamu bener. Iya nih Ale, jadi hebat kamu. Ngomong-ngomong, si Baim mana ya? Jam segini belum datang. Wah, iya ya. Tumben aku yang duluan dibanding dia. Biasanya kan aku yang sering telat. Mungkin dia kesiangan. Tadi sih aku nggak lihat dia di jalan. Biasanya kan kalau di jalan sering ketemu. Ya udah, masuk yuk. Sebentar lagi mau bel masuk nih. Lebih baik kita siap-siap untuk ulangan. Hei teman-teman, tunggu aku. Ayo Baim buruan, udah bel masuk nih. Kemana aja kamu Im? Kok tumben kamu telat? Aku kesiangan Via. Keasikan main game baru nih semalam. Wah, parah. Mau ulangan main game. Kamu nggak belajar dong. Wah, bener tuh. Kamu gak belajar ya semalam? Masa main game sih, Im? Iya nih, aku sampai lupa belajar. Nanti aku nyontek ya sama kamu Pilo. Ih, nggak boleh. Yah, Bayi mau nyontek. Malu. Aku takut nggak tahu jawabannya nih nanti. Aku takut nilaiku kecil. Aku takut dimarahin kalau nilaiku kecil. Ya, itu resiko kamu, Baim. Kamu sih nggak belajar. Kalau mau ulangan itu harusnya belajar, bukannya main game. Iya, bener tuh kata Via. Semalam seharusnya kamu belajar, bukannya main game. Udah gitu, mau nyontek lagi. Tapi Red, nanti nilai aku kecil sendirian. Ya, kamu jangan pesimis gitu dulu dong. Lagi juga, belajar itu kan udah dari awal kita masuk sekolah. Bukannya cuma semalam. Jadi harusnya sudah mengerti pelajarannya.
Hahaha, namanya CBS. Cuma belajar semalam. Tapi takutnya lupa nih. Kamu harus percaya diri, Baim. Ya sudahlah, mudah-mudahan kamu bisa mengerjakan soal ulangannya ya. Ayo masuk, Pak gurunya sudah datang tuh. Waduh, kok soalnya makin susah untuk dijawab ya? Shh, Waduh, aku nggak bisa menjawabnya lagi. Bagaimana ya? Apa aku mencontek aja? aku harus bantu dia. Tapi kalau kasih contekan, termasuk membantu dia dalam kebaikan tidak ya? Bagaimana ya? Apa aku harus melarangnya menyontek dan membiarkan dia percaya diri dengan jawabannya? Karena menyontek itu kan gak boleh. Nah, gimana? Tadi kita udah sama-sama nonton kan? Gimana tadi teman-teman abang lagi pengen ulangan, tapi pagi-pagi sebelum masuk ke ruangan mereka ngobrol dulu. Katanya ada yang takut, ada juga yang percaya diri. Yang takut bilang, aku udah belajar sih, tapi takutnya nanti di dalam pas ngerjain ulangan aku blank, aku nggak tahu harus ngisi apa, aku nggak tahu. Pokoknya banyak lah ketakutannya. Nah, ada juga yang terakhir, yang baru datang terlambat. Si Baim, ternyata dia terlambat karena semalam main game. Bukannya belajar, malah main game. Harusnya kan belajar supaya dia siap menghadapi ulangan, supaya dia bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh gurunya. Jangan dicontoh ya teman-teman, seharusnya kita itu belajar. Nah, tadi kan abang sudah membuka percakapan kita pada hari ini dengan bertanya, adik-adik apa kabar? Adik-adik apa yang dilakukan selama 1 minggu ini? Ada yang di rumah, ada yang jalan-jalan keluar, ingat nggak? Ya kan? Sebenarnya abang mau tanya, abang mau merefresh kita semua untuk mengingat apa ya yang udah kita kerjakan selama 1 minggu ini. Mungkin di rumah ada yang cuman main game, ada yang main Free Fire, ada yang main Mobile Legend, ada yang main PUBG Mobile, atau ada yang main yang lain, atau ada yang main PS mungkin. Atau mungkin anak zaman now ini sukanya main Instagram. Jadi selama 1 minggu ini cuman main sosial media. Ada yang main Instagram. Oh, ada yang main TikTok. Ayo, siapa yang main TikTok? Ya kan, anak zaman now tuh semua joget-joget di TikTok. Kira-kira ada nggak dari adik-adik sekalian selama 1 minggu ini bantu orang tua di rumah? Mulai dari beresin tempat tidur, mulai dari bantu mama atau papa di rumah untuk beresin kamar. Kalau habis main mainan, dirapihin barang-barangnya. Ada nggak? Atau ada nggak yang sampai bantu mama untuk nyapu atau ngepel lantai? Atau mungkin cuci piring? Atau mungkin ada yang bantu mamanya masak di rumah? Kira-kira selama 1 minggu ini kita udah ngebantu orang tua belum teman-teman? Karena membantu orang tua kita adalah perbuatan yang baik. Seperti firman Tuhan kita pada hari ini yang mengatakan bahwa kita itu harus mencari yang baik. Kita harus mencari dulu yang baik. Apa itu perbuatan baik, Bang? Yang udah Abang bilang tadi, kita dengan membantu orang tua, artinya kita mengasihi orang tua kita. Artinya kita sayang sama mama, kita sayang sama papa, kita bantuin pekerjaannya di rumah. Kita jangan bikin repot mama sama papa. Kalau misalnya kita habis makan, ada yang berantakan di meja, kita bantu beresin. Itu adalah perbuatan baik yang disukai oleh Tuhan Yesus. Oke? Sementara untuk perbuatan jahat kita harus menjauhi. Seperti tadi si Baim
Bukannya belajar malam-malam, dia malah males-malesan, dia malah main game. Udah gitu pagi-paginya mau nyontek lagi. Nggak boleh ya teman-teman, karena perbuatan yang dilakukan oleh Baim itu perbuatan yang jahat. Dalam kitab Amos yang kita baca pada hari ini, kita harus menjauhi perbuatan jahat. Perbuatan jahat apa aja tadi yang dibuat Baim? Atau jangan-jangan ada di kita? Seperti misalnya malas belajar. Karena udah keseringan di rumah, kita udah lama di rumah, berasanya kayak libur. Bang, belajar di rumah mah nggak mungkin bang, karena kita asik main game dan segala macamnya. Ntar kita udah asik main HP, main laptop semuanya. Aduh, seharusnya itu nggak boleh adik-adik sekalian. Perbuatan malas-malasan adalah perbuatan yang jahat. Dari yang kita baca pada hari ini, Tuhan Yesus mau bilang, Allah mau bilang, kalau kita harus menjauhi yang jahat, artinya kita harus menjauhi kemalasan. Kita nggak boleh malas, kita harus tetap semangat, walaupun kondisinya belajar di rumah. Oh iya, Senin besok ada yang udah mulai belajar aktif lagi di sekolah nggak? Atau ada yang sudah masuk sekolah? Bagi teman-teman yang udah masuk hari Senin besok, tetap semangat ya. Mau yang masuk langsung di sekolahnya, di gedung sekolah ketemu sama teman-teman dan ibu guru, atau yang melakukan belajar atau pembelajaran dari rumah seperti pakai HP atau pakai laptop, pakai komputer. Habis itu kita gabung di Zoom atau apapun aplikasinya. Tetap semangat ya, kita tetap belajar bersama-sama, tetap rajin. Karena semangat dalam belajar menandakan bahwa adik-adik sekalian itu rajin. Kalau rajin artinya adik-adik sudah berbuat baik. Apapun itu hasilnya, adik-adik tetap harus rajin belajar. Kita bantu juga orang tua di rumah agar mama dan papa senang, opung juga senang, keluarga yang di rumah juga senang. Akhirnya kalau kita rajin, orang tua kita senang, Tuhan juga senang. Oke, apapun itu tetap semangat. Bagi yang masih ada di rumah, belum bisa kemana-mana, atau yang sudah bisa kemana-mana, sudah boleh jalan-jalan, atau yang sudah mulai masuk sekolah, semuanya kita doakan agar tetap semangat ya. Oke, terima kasih. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman Tuhan pada hari ini yang boleh mengajarkan kami tentang perbuatan baik yang harus kami dekati dan perbuatan jahat yang harus kami jauhi. Tuhan, kami belajar bahwa dengan membantu orang tua di rumah, membantu mama, membantu papa, itu merupakan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik artinya dicintai Tuhan. Maka kalau kita membantu orang tua, Tuhan pasti senang. Sementara kita harus menjauhi yang jahat. Kita harus menjauhi kemalasan, hanya berbaring di tempat tidur, bermain HP, bermain games, bermain sosial media. Sedangkan pekerjaan kita, tugas-tugas kita lupa. Kita lupa untuk membereskan tempat tidur, kita lupa untuk membantu mama dan papa di dapur, membantu membereskan mainan dan kamar. Tuhan, ajari kami supaya kami lebih rajin lagi ya, supaya kami mampu untuk mencintai pendidikan, supaya kami mampu untuk mencintai diri kami sendiri juga. Untuk itu, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sudah mulai masuk sekolah. Kiranya abang-abang, kakak-kakak, dan teman-teman kami yang sudah masuk sekolah diberikan kesehatan, diberikan semangat, dan diberikan kemampuan untuk belajar. Inilah doa kami Tuhan yang kami serahkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yuk, saatnya kita mengumpulkan persembahan untuk Tuhan ya. Jangan lupa persembahannya ditaruh di mana? Tangan kanan.
kita sambil menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Kita ketemu lagi di sekolah minggu online. Tadi udah dengarkan khotbah mengenai hari ini. Jadi sekarang saatnya kakak ngasih tugas buat kalian. Yang pertama, buat adik-adik kakak di kelas kecil. Bisa dilihat gambarnya? Jadi ini gini loh. Ini menggambarkan perasaan. Ada perasaan yang senang, ada perasaan yang sedih. Contoh, kakak kasih satu ya. Ketika dikasih kado, perasaan kalian apa? Pasti senang kan? Jadi ditandain yang perasaan senang. Kakak kasih contoh ya. Tuh, kakak lingkarin. Sisanya kalian kerjakan sendiri ya. Adik-adik kakak di kelas sedang, kakak juga punya gambar. Bisa kalian lihat kan contoh gambarnya? Nah, kalau yang ini, kalau perbuatannya baik, kalian kasih tanda centang. Kalau perbuatannya salah, kalian kasih tanda silang. Contoh ya, gambar yang pertama. Bisa dilihat kan gambar yang pertama? Di sini berantem, digigit tuh tangan temennya. Menurut kalian ini perbuatan baik atau tidak? Pasti jawabannya tidak baik. Karena tidak baik, kita kasih tanda apa tadi kakak bilang? Tanda silang. Contohnya ya. Nih, kakak kasih dia tanda silang. Sisanya kalian kerjakan ya. Berikutnya untuk adik-adik kakak di kelas besar, kita bermain dengan kartu komitmen. Nih contohnya. Terbagi dua ya. Ada yang sudah dilakukan, ada yang akan dilakukan. Contohnya nih, tidak menghormati orang tua. Siapa yang melawan orang tuanya? Ayo. Kalau kalian mengakuinya, kalian kasih tanda centang seperti ini. Nah, nanti setelah kalian mengisi semuanya ini, jangan lupa minta tanda tangan orang tuanya di sebelahnya, ya. Ini merupakan janji kalian yang nanti akan dilihat sama orang tua masing-masing. Oke? Jangan lupa tetap di rumah dan dikerjakan tugasnya, lalu tugasnya dikirim ke kakak sekolah minggunya masing-masing ya. Kakak tunggu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Adik-adik semua, serta mama atau papa atau juga keluarga yang lain, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, marilah sama-sama kita doa menurut doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada masa dulu, sekarang, dan selamanya. Kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik sekalian, terima kasih banyak sudah mengikuti ibadah para hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu kembali.